Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali lagi di Physics Club kita, dan tidak terasa sekarang kita sudah berada di pertemuan ke-10. Jadi, perkenalkan nama kakak Kak Ingrid dari cohort 2018 dan hari ini kakak akan menjadi tutor utama kalian dalam materi usaha dan energi. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi intinya, kita harus tahu dulu apa-apa yang akan kita pelajari selama pertemuan ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang usaha. Yang kedua, kita akan membahas tentang daya. Yang ketiga, kita akan membahas tentang energi. Ada energi kinetik dan energi potensial. Kemudian, gabungan dari kedua energi ini adalah energi mekanik. Langsung saja kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah usaha. Jadi di sini dikatakan bahwa usaha merupakan transfer energi melalui gaya yang menyebabkan benda berpindah tempat. Jadi perlu digarisbawahi bahwa usaha ini merupakan transfer energi yang melalui gaya yang menyebabkan benda berpindah tempat. Dan usaha juga adalah besaran skalar, karena merupakan hasil perkalian titik atau dot product antara dua besaran vektor, yaitu gaya dan perpindahan. Mungkin kalian harus mereview kembali materi kalian, di mana jika ada dua besaran vektor yang dikalikan secara dot product, maka dia akan menghasilkan besaran skalar. Dan secara matematisnya, usaha ini dituliskan dalam persamaan W sama dengan vektor F dot vektor S. Ingat kembali di materi vektor kalian yang telah kalian pelajari ya, di mana jika kita misalkan ada dua buah vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Jika dikalikan dalam dot product, maka hasilnya adalah A dikali B dikali cos theta, di mana theta ini adalah sudut yang diapit oleh vektor A dan vektor B. Sehingga jika kita melihat persamaan umum ini, yang kita kalikan secara skalar atau secara dot product, maka persamaannya menjadi W sama dengan F dikali S dikali cos theta. Kemudian jika kita menggunakan vektor satuan, maka persamaan umum ini yaitu W sama dengan vektor F dot vektor S, kita ubah atau kita uraikan menjadi Fx pada komponen I, Fy pada komponen J, Fz pada komponen K, dot atau dikali dengan Sx komponen I ditambah Sy komponen J ditambah Sz komponen K. Jadi masing-masing dari vektor ini kita uraikan terhadap tiga komponen, yaitu komponen I atau biasa ditulis dengan I topi, komponen J, dan komponen K. Begitu pula dengan vektor perpindahan. Kemudian untuk perkaliannya ini yang secara dot product, kita langsung mengalihkan saja, yaitu Fx komponen I dikali dengan Sx komponen I. Demikian seterusnya untuk komponen J dan komponen K, sehingga didapatkan hasil vektor F dikali dengan vektor S sama dengan Fx Sx ditambah Fy Sy ditambah Fz Sy. Mungkin kalian juga sudah mendapatkan ini di materi perkalian vektor secara dot product. Kemudian untuk mencari besar dari vektor tersebut, ingat materi vektor pada pertemuan sebelumnya, di mana kalau misalnya kita ingin mencari besar vektor dari vektor gaya, maka rumus yang kita gunakan adalah F atau gaya dikuadratkan sama dengan Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat ditambah Fz kuadrat. Demikian juga jika kita ingin mencari besar dari vektor perpindahan. Kemudian untuk kasus di mana gaya itu searah dengan perpindahan benda, maka kita harus tahu dulu kalau misalnya gaya itu searah
Misalkan gaya itu arahnya ke sumbu X positif, dan perpindahan benda juga dia menuju ke sumbu X positif. Maka kedua garis ini mereka akan saling berimpitan, dan garis yang berimpitan itu menghasilkan atau sudutnya itu adalah 0 derajat, sehingga jika kita masukkan ke dalam atau substitusi ke dalam persamaan tadi, kita akan mendapatkan bahwa W sama dengan F dikali S dikali cos 0 derajat. Cos 0 derajat itu hasilnya 1. Sehingga didapatkan W sama dengan F dikali dengan S. Tapi harus diingat bahwa rumus ini hanya digunakan jika gaya itu bekerja searah dengan perpindahan benda. Sesuai dengan pengertiannya tadi, dikatakan bahwa usaha itu berkaitan dengan gaya dan perpindahan, sehingga jika sebuah benda diberi gaya dorong dengan gaya sebesar 100 Newton dan benda tersebut berpindah dari posisi semula atau dia berpindah tempat, maka secara fisika itu termasuk ke dalam usaha. Namun jika benda itu tidak dapat berpindah tempat meskipun diberikan gaya yang lebih dari 100 Newton, maka tetap saja menurut atau secara fisika itu tidak termasuk ke dalam usaha. Dan contohnya bisa kita lihat pada gambar di bawah. Pada bagian sebelah kiri ini adalah gambar seorang atlet angkat besi, di mana usahanya ini bernilai 0 karena beban yang diangkat ini dia tidak berpindah tempat, hanya bergerak ke atas dan ke bawah atau bergerak pada sumbu Y. Kemudian gambar yang kedua, dia juga berusaha yang bernilai 0 karena dia mendorong dinding, tetapi dindingnya itu tidak berpindah tempat. Oke, jadi untuk lebih memahami materi tentang usaha tadi, kita akan mencoba mengerjakan sebuah soal. Dikatakan bahwa seorang pekerja mendorong peti seberat 400 Newton dengan gaya sebesar 375 Newton pada sebuah bidang miring atau theta sama dengan 30 derajat. Kemudian jika gesek peti tersebut 125 Newton dan perpindahannya sepanjang bidang miring adalah 3 meter, maka usaha total yang dialami peti tersebut berapa? Oke, jadi jika kita menemukan soal seperti ini, hal pertama yang kita lakukan adalah kita lihat dulu bidangnya atau dasar dari peti atau benda tersebut. Di sini dikatakan kalau bendanya berada di sepanjang bidang miring, sehingga kita harus menggambarkan bidang miring terlebih dahulu, kemudian kita menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada peti tersebut. Nah, seperti pada gambar yang ada di slide, ini merupakan ilustrasi atau gambar dari soal yang telah kita baca tadi. Di mana di sini ada sebuah benda atau peti yang diletakkan di atas bidang miring. Kemudian terdapat gaya dorong atau gaya F yang searah dengan sumbu X. Jadi bidang miring ini searah dengan sumbu X. Kemudian terdapat gaya gesek yang berlawanan arah dengan gaya dorong, terdapat gaya normal, dan juga terdapat gaya berat. Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah pada gaya beratnya, di mana gaya beratnya ini kita bisa uraikan ke sumbu X atau terhadap sumbu Y, agar kita bisa mempermudah untuk menghitungnya. Dan pada soal ini, kita menggunakan gaya berat yang searah dengan sumbu X, karena benda ini atau peti ini dia bergerak secara horizontal atau mengikuti sumbu X. Sehingga untuk menyelesaikannya kita harus mencari usaha dari masing-masing gaya yang bekerja. Yang pertama, kita mencari usaha yang dihasilkan oleh gaya dorong, yaitu 375 Newton dikali perpindahannya 3 meter sama dengan 1125 Joule. Kemudian yang kedua, usaha oleh gaya normal. Tadi kita lihat kalau gaya normal itu dia tegak lurus dengan sumbu X atau tegak lurus dengan bidang, sehingga sudutnya ini adalah 90 derajat. Dan jika kita masukkan ke dalam persamaan, akan didapat bahwa cos 90 derajat ini nilainya adalah 0. Sehingga usaha yang dihasilkan oleh gaya normal adalah 0.
Kemudian yang ketiga, usaha yang dihasilkan oleh gaya berat. Tadi di gambar sebelumnya kita sepakati bahwa gaya berat yang kita gunakan adalah gaya berat yang telah diuraikan terhadap sumbu atau mengikuti sumbu X. Sehingga di sini kita menggunakan W sin theta dikali dengan S. Dan didapatkan hasil usaha yang dihasilkan gaya berat adalah negatif 600 Joule. Di sini dia bernilai negatif karena arah dari gaya berat ini dia berlawanan dengan gaya dorong. Kemudian yang keempat, ada usaha yang dihasilkan oleh gaya gesek. Dan berdasarkan gambar tadi dilihat bahwa gaya gesek ini dia berlawanan arah dengan gaya dorong, sehingga didapatkan juga nilainya adalah negatif. Kemudian di sini menggunakan cos 180 derajat karena jika kita menggambarkan gayanya, misalkan ini adalah gaya dorong dan gaya geseknya itu dia berlawanan dengan gaya dorong, sehingga jika kita menghitung sudut dari sini sampai ke gaya geseknya itu kita akan mendapatkan hasil sudutnya itu 180 derajat. Sehingga usaha total ini adalah jumlah dari semua usaha yang dihasilkan gaya yang bekerja pada peti tersebut, yaitu usaha totalnya 150 Joule. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang daya. Jadi pada saat kita memindahkan sesuatu, kita memerlukan waktu yang berbeda-beda. Ada yang membutuhkan waktu yang lebih lama, ada juga yang membutuhkan waktu lebih sedikit. Sehingga usaha yang kita lakukan untuk memindahkan sesuatu tersebut dalam satuan waktu inilah yang disebut dengan daya. Atau secara matematisnya ditulis P sama dengan W dibagi T, di mana P adalah daya dalam satuan watt, W adalah usaha dalam satuan Joule, dan T adalah waktu. Namun pada beberapa alat yang menggunakan daya lebih besar seperti motor atau mobil, satuan daya yang sering digunakan itu adalah horsepower atau daya kuda, di mana 1 horsepower itu senilai atau sebesar 746 watt. Kemudian hubungannya dengan kecepatan yaitu P sama dengan W dibagi T, di mana W ini adalah usaha, kita bisa jabarkan menjadi F dikali S. Dan S ini kita peroleh atau kita ubah ke dalam bentuk persamaan GLB. Kalian tentunya masih ingat persamaan kecepatan pada GLB, yaitu V sama dengan S dibagi T atau jarak dibagi waktu, sehingga jika kita ingin mencari jaraknya, maka rumusnya adalah V dibagi dengan T. Dan hasil akhirnya yaitu daya sama dengan F dikali dengan V atau gaya yang bekerja dikali dengan kecepatan benda tersebut. Oke, langsung saja kita belajar tentang contoh soalnya. Di sini dikatakan bahwa sebuah mesin pesawat terbang mampu memberikan gaya dorong sebesar 20.000 Newton. Berapakah daya yang dihasilkan mesin ketika pesawat mengangkasa dengan kecepatan 400 km per jam? Di sini dayanya harus di dalam satuan horsepower. Oke, maaf ini salah ketik, harusnya ini adalah horsepower. Oke, langsung saja kita tulis diketahui dari soal ada gaya dorong mesin pesawat sebesar 20.000 Newton, ada kecepatan pesawat yaitu 660 km per jam. Dan kecepatan ini kita harus konversi ke dalam satuan internasional yaitu meter per second, dan didapatkan hasil 180,55 meter per second. Kemudian kita langsung selesaikan dengan rumus tadi, yaitu P sama dengan F dikali dengan V. Di sini salah ketik, harusnya V. P sama dengan F dikali dengan V, yaitu 20.000 Newton dikali dengan 180,55 meter per second, sehingga didapatkan hasil bahwa dayanya itu adalah 3.611.000 watt atau
4.840 di sini adalah horsepower. Oke, jadi daya yang dikeluarkan oleh mesin pesawat itu adalah 4.840 horsepower. Berikutnya kita akan belajar tentang energi kinetik. Jadi energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Kita harus menggarisbawahi bahwa energi kinetik adalah energi yang hanya dimiliki oleh benda yang bergerak, seperti pada mobil yang sedang melaju, pesawat yang terbang, atau atlet yang sedang berlari. Oleh karena itu, secara matematis kita kenal bahwa energi kinetik itu tidak lain dari setengah dikali M dikali V kuadrat. M ini adalah massa dari benda, kemudian V adalah kecepatan dari benda tersebut. Adapun hubungannya dengan usaha, yaitu pada saat sebuah benda bergerak dengan kecepatan awal, misalnya V1, maka otomatis energi kinetiknya juga setengah MV1 kuadrat. Namun jika benda tersebut kecepatannya diubah menjadi V2, maka energi kinetiknya juga akan berubah menjadi setengah MV2 kuadrat. Sehingga perubahan dari energi kinetik pertama menuju energi kinetik kedua inilah yang merupakan besar usaha yang bekerja pada benda. Atau secara matematisnya kita tuliskan bahwa W itu adalah energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal, atau lebih sering kita kenal dengan delta K. Oke, langsung saja kita akan mencoba membahas sebuah soal. Sebuah benda bermassa 2 kg mula-mula bergerak dengan kecepatan tetap 5 meter per second. Akibat pengaruh gaya luar sebesar 15 Newton yang bekerja searah dengan arah gerak benda, kecepatan benda tersebut berubah. Tentukanlah kecepatan benda setelah menempuh jarak 5 meter. Jadi yang diketahui dari soal ini ada massa 2 kg, kemudian kecepatan mula-mulanya atau kecepatan awalnya 5 meter per second, kemudian gaya luar yang mempengaruhi benda tersebut sebesar 15 Newton yang bekerja searah dengan arah gerak benda. Jadi di sini sudutnya adalah 0 derajat. Kemudian kecepatan bendanya ini berubah. Tentukan kecepatan saat menempuh jarak 5 meter. Berarti 5 meter ini adalah S atau jaraknya. Oke, langsung saja. Ini adalah persamaan tadi, yaitu persamaan hubungan antara usaha dan energi kinetik. Jadi tadi dituliskan bahwa usaha sama dengan delta K atau energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal, sehingga kita substitusi semuanya. Usaha ini kita substitusi dengan rumus pada rumus yang pertama tadi, yaitu F dikali S dikali cos theta. Tapi karena 0 derajat, tapi karena sudut yang dibentuk adalah 0 derajat, maka kita menggunakan rumus yang ini. Kemudian kita masukkan energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Kita akan mendapatkan hasil bahwa energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal ini kita bisa faktorkan dengan mengeluarkan setengah M. Jadi dapatkan F dikali S sama dengan setengah M dikali VT kuadrat dikurang V0 kuadrat. Dan rumusnya kita ubah sehingga yang dicari adalah kecepatannya. Dan hasil yang didapatkan yaitu VT kuadrat sama dengan 100 meter per second, atau VT sama dengan 10 meter per second. Mungkin pada bagian hitung-hitungannya ini kalian sudah bisa. Tapi yang perlu kalian pahami adalah konsep dari hubungan energi kinetik dan usaha di sini.
Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang energi potensial. Jadi energi potensial itu adalah energi yang tersimpan pada suatu benda karena kedudukan atau karena posisinya. Jadi jika kita bandingkan dengan energi kinetik yang tadi kan energi kinetik itu berkaitan dengan pergerakan benda atau benda yang bergerak. Tetapi kali ini energi potensial berkaitan dengan kedudukan atau posisi dari benda tersebut. Dan secara matematis dituliskan U sama dengan M dikali G dikali H. U ini sama saja kalau kita tuliskan EP atau energi potensial ya. Jadi energi potensial ini satuannya masih joule, sama seperti energi kinetik, dan di sini G adalah percepatan gravitasi, yaitu sebesar 9,8 meter per second kuadrat, dan H adalah ketinggian benda atau posisi benda. Kemudian hubungan antara usaha dan energi potensial itu, jadi sebuah benda yang awalnya berada pada ketinggian H1, jika akan berpindah menuju ketinggian tertentu atau ketinggian H2, maka benda tersebut memerlukan usaha. Dan usaha ini yang mengakibatkan adanya perubahan pada energi potensial benda tersebut. Dan secara matematis dituliskan W sama dengan energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal. Kemudian yang terakhir adalah energi mekanik. Jadi energi mekanik merupakan jumlah energi yang ada pada sebuah benda, baik itu energi potensial maupun energi kinetiknya. Dan secara matematis dituliskan EM atau energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah dengan energi potensialnya. Adapun sifat energi mekanik adalah nilainya itu selalu tetap meskipun energi kinetik dan energi potensialnya berubah-ubah. Kemudian jika energi kinetiknya minimum, maka energi potensialnya akan maksimum. Begitupun sebaliknya, jika energi kinetiknya maksimum, maka energi potensialnya yang minimum. Dan hal inilah yang membuat nilai energi mekanik selalu tetap. Oke, sekian materi kita pada hari ini. Silakan mengerjakan latihan soal dan mengumpulkannya sesuai dengan panduan yang telah ada, dan batas untuk pengerjaannya itu jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Kemudian di situ ada 5 soal, dan jika ada yang kalian kurang mengerti atau kalian ingin tanyakan, silakan tanyakan kepada tutor pendamping masing-masing. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.